Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita. Di hari ke-12 bulan Ramadan kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan dan juga kajian siang di Masjid Nidaul Ilmi. Salawat dan juga salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan di siang hari ini kita akan mengupas tentang satu malam di bulan Ramadan yang seluruh orang-orang yang beriman memburunya, mengejarnya dan mencarinya. Itulah malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam Lailatul Qadar adalah malam yang Allah khususkan untuk umat Islam, karena malam ini tidak berlaku kepada umat-umat di luar daripada Islam, hanya diberikan kepada umat Islam. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan malam Lailatul Qadar kepada umat Islam? Tidak lain dan bukan karena kasih sayang Allah kepada kita umat Islam, di mana walaupun umat Islam ini adalah umat yang pendek-pendek usianya, tidak sebagaimana umat dulu yang panjang-panjang usianya, sehingga ketika panjang usia memungkinkan untuk memperbanyak-banyak amalan dan memungkinkan untuk meraih banyak pahala. Tapi kalau pendek usia, tentu akan sedikit kesempatan beramal dan sedikit pula meraih pahala. Maka untuk menjangkau pahala-pahala umat dulu, maka Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita malam Lailatul Qadar, di mana orang yang mendapatkannya itu sebanding dengan orang-orang yang diberikan usianya panjang-panjang, bahkan lebih. Karena di antara khususan malam Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahri, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan, dan 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun kurang lebih, dan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu satu kali kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka usia kita sama dengan 83 tahun kurang lebih. Kalau 2 kali berarti kalikan 2, 3 kali kalikan 3, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa malam ini sangat istimewa bagi kita umat Islam? Sekurang-kurangnya ada 7 alasan. Pertama, karena di malam Lailatul Qadar Allah turunkan Al-Quran.
Ada yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzza di langit dunia atau di langit pertama itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran secara jumlah, secara keseluruhan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzza di langit dunia, itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Ada juga yang mengatakan bahkan permulaan Al-Quran turun kepada Nabi SAW di Gua Hira, Suratul Alaq 1-5, itu juga terjadi di malam Lailatul Qadar. Inilah penyebab terbesar kenapa Lailatul Qadar itu sangat istimewa. Karena Lailatul Qadar itu terangkat keistimewaannya karena diturunkannya Al-Quranul Karim. Itulah yang Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Makanya sering saya utarakan bahwa Al-Quran itu mengangkat segalanya. Ketika Jibril alaihi salatu wassalam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa Al-Quran, maka Jibril menjadi pemimpin para malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi pemimpinnya bulan-bulan dalam setahun. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi pemimpin bagi seluruh malam dalam setahun. Ketika Al-Quran turun di kota Mekah dan Madinah, maka dua kota itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan dibandingkan kota-kota yang lainnya satu dunia. Ketika Al-Quran diturunkan kepada umat Islam, maka umat Islam menjadi umat terbaik dari seluruh umat-umat yang ada. Ketika Al-Quran turun menjadi landasan daripada agama Islam, maka satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Begitu agungnya Al-Quran itu mengangkat segalanya, termasuk mengangkat malam yang diturunkan padanya, Lailatul Qadar. Ini yang pertama. Kenapa Lailatul Qadar itu sangat mulia? Karena di situ diturunkan Al-Quran. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala mensifati dalam surah Al-Qadar ayat 3 itu bahwa Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Dia lebih baik dibandingkan 1000 bulan, alias 83 tahun kurang lebih. Maksudnya orang-orang yang melakukan amal soleh bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka nilainya lebih baik dibandingkan orang yang beramal 1000 bulan. Dahulu di zaman Bani Israel, kata Nabi SAW, ada dua orang yang tidak pernah maksiat hidupnya dan dia habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun. Jadi selama 70 tahun dua orang Bani Israel ini tidak pernah maksiat. Dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian para sahabat Nabi SAW heran, mana ada umat yang sejak dilahirkan sampai diwafatkan tidak pernah maksiat, ibadah saja hidupnya.
Ketika di tengah-tengah keheranan para sahabat mendengar cerita Nabi, turun Jibril, kemudian membawakan ataupun menurunkan suratul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairu min alfi syahr. Kata Jibril, wahai Muhammad, katakan kepada para sahabatmu jangan heran, bahkan dalam agama Islam ada satu malam yang bisa menandingi ibadahnya dua orang Bani Israel selama 70 tahun, bahkan lebih baik. Kemudian Jibril menurunkan suratul Qadar dan Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Coba bayangkan, kalau ibu mendapatkan malam Lailatul Qadar, berarti ibu sama dengan beramal selama 1000 bulan. Saya kasih tahu bagaimana kuncinya supaya ibu mendapatkan Lailatul Qadar dalam semua bab. Dan itu kalau yang saya nasihatkan kepada ibu-ibu, kalau bisa dalam semua bab ibadah itu ibu dapat Lailatul Qadar. Bagaimana tipsnya? Begini Bu, umpamanya dalam bab sedekah, bagaimana caranya ibu bisa bersedekah selama 83 tahun lamanya? Setiap hari ibu sedekah selama 83 tahun lamanya. Dan saya kira tidak bisa kan Bu, dan tidak akan sanggup. Sekaya apapun kalau bersedekah tiap hari selama 83 tahun, saya kira angkat tangan, sekaya apapun. Tapi ibu bisa mendapatkan amalan orang yang bersedekah selama 83 tahun. Cukup dengan bersedekah dan sedekahnya bertepatan dengan Lailatul Qadar. Gimana caranya? Kalau ibu punya uang 1 juta, ibu pecah menjadi 100. Kemudian setiap malam mulai tanggal 20 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan, ibu sedekah 100, besoknya 100, besoknya 100, sampai 10 kali. Saya yakin dari 10 kali ibu bersedekah, dari tanggal 20 Ramadan sampai berakhirnya Ramadan, pasti yang 100.000 itu ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Tidak mungkin tidak. Pasti yang 100 itu ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar kalau setiap malam ibu bersedekah. Bayangkan kalau seandainya yang 100.000 yang ibu sedekahkan itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, berarti seolah-olah ibu sedekah 100.000 setiap hari selama 83 tahun kurang lebih lamanya. Ustaz, 1 juta dipecah menjadi 10 kebesaran. Ya sudah, ibu punya uang berapa? Punya uang 100 Ustaz. Nah 100 ini ibu pecah menjadi 10, berarti kan 10.000 tuh. Setiap hari ibu infak 10.000, besoknya 10.000 lagi, besoknya 10.000 lagi, setiap malam. Saya yakin Bu, yang 10.000 yang ibu infakkan setiap malam pasti bertepatan dengan Lailatul Qadar. Bayangkan kalau seandainya Lailatul Qadar bertepatan dengan sedekah 10.000 ibu, berarti sama dengan ibu bersedekah 10.000 selama 83 tahun lamanya. Tapi jangan pula uang 1.000 ibu pecah jadi 10, nanti tak banyak pula dapat Lailatul Qadarnya itu. Minimalnya 100.000 lah ya. Kalau 1.000 dipecah jadi 10 kan tak banyak jadinya. Intinya bahwa dalam bab sedekah begitu cara mendapatkan Lailatul Qadarnya. Kemudian dalam bab qiraatul Quran, baca Quran, ibu kalau malas membaca Quran,
di 10 akhir Ramadan ibu baca umpamanya tiap hari, kalau tidak bisa memang berlembar-lembar, 1 lembar lah jadi, atau kalau tidak bisa 1 lembar 1 muka lah jadi, kalau tidak bisa 1 muka setengah muka jadi, umpamanya 2-3 ayat lah jadilah, tapi rutin setiap malam selama 10 hari itu. Saya kira ibu, contoh umpamanya ibu membaca kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, suratul ikhlas ibu baca selepas maghrib, nanti besok ibu baca kul huwallah selepas maghrib, besok ibu baca kul huwallahu ahad selepas maghrib sampai selesai Ramadan. Saya yakin bu, adalah yang ibu baca dari kul huwallah itu bertepatan